Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat youtuber, kembali lagi dengan channelnya Kang Surya. Nah, untuk di video kali ini Kang Surya akan coba mentutorialkan bagaimana caranya mengganti sebuah pulser ya. Pulser, bukan spoolnya tapi pulsernya. Para sahabat, sebuah pulser ini. Jadi kendala ini para sahabat yang mempunyai kendala Super X125 yang injeksi ataupun non injeksi, dia mengalami mati saat di tengah jalan ya, sering mati. Jadi setiap 2 km sekali ataupun 1 km sekali, intinya setiap mesinnya sudah panas dia akan otomatis mati sendiri. Nah, itu ada di beberapa kemungkinan ya. Yang pertama itu bisa dari spoolnya. Nah, dari spool ininya ya. Yang kedua bisa dari pulsernya. Nah, ini pulsernya. Dan yang ketiganya bisa dari CDI, dan yang keempat itu bisa juga dari kabel-kabelnya para sahabat atau dari soket-soketnya. Nah, karena kemarin kendalanya ini sudah Kang Surya deteksi ya, ternyata si pulsar ini pengen diganti para sahabat. Ini pulsarnya ini kan sudah habis juga, jadi dia pengen diganti nih, udah panas soalnya dia sering mati. Nah, ini akan melakukan pergantian dengan pulsar baru ya para sahabat ya. Semoga aja ini bisa on lagi gitu, karena kemarin sudah dicek. Untuk cara pengecekannya nanti kita akan tutorkan ya para sahabat. Nah, oke, baik para sahabat, ini akan saya jelaskan sedikit ya untuk si bagian-bagian si kabel-kabelnya ya, konektor dan juga lainnya. Ini ada kabel 4 biji dan soketnya ada 4 para sahabat, bisa para sahabat lihat. Jadi kalau misalkan seumpama nih penyebabnya itu si motornya mati mendadak di jalan sekitar ya sekiranya sudah panas lah si mesinnya, dia mati sendiri atau nyampe 2 km dia mati sendiri, itu penyebabnya bisa dari spoolnya dan juga bisa dari pulsernya. Yang dimana spool itu bisa kita lihat tadi ya, gulungannya dari sini, ini namanya spool, dan di sini di dalamnya itu yang sudah para sahabat tahu, ini namanya pulsar ya para sahabat. Jadi pulsar itu bisa mati juga ya kadang-kadang, atau mati suri. Setelah didiamkan setengah jam atau 15 menit dia akan hidup kembali. Nah, ini para sahabat tinggal menggantinya ya para sahabat dengan modelnya seperti ini. Nah, untuk Supra 125 ini untuk soketnya ataupun untuk siringnya itu ke dalam ya, jangan sampai keluar, yang keluar nanti ribet lagi modifnya ya para sahabat. Oke, kita lanjut saja para sahabat. Ini juga motor saya mati mendadak ya, sekitar 1-2 km dia mati sendiri, ternyata pulsernya kena. Nah, untuk mengeceknya para sahabat gampang. Nah, dari sini ya, soketnya ini di atas ya, ini soketnya di atas, kabelnya itu ini warna hijau ya, ini ada warna hijau, ini gunanya untuk pengapian ya, ini untuk pengapian, dan ini untuk lampu ya para sahabat. Untuk yang putihnya lampu, dan ini yang biru kuning ini dari pulsar positif, dan untuk yang putih ini ya, yang bagian bawah ini pulsar negatif ya para sahabat, nih bisa dilihat. Jadi kalau misalkan dari atas pengecekannya sangat gampang. Nah, kita akan coba cek dulu ya para sahabat. Kalau misalkan para sahabat belum tahu cara ngeceknya, ini akan saya hidupkan. Bisa para sahabat lihat ya gimana ini nyimpannya. Jadi ini akan saya starter ya. Jadi kabel yang warna hijau ini akan Kang saya jadikan positif ya, ataupun jadi bagian positif. Akan kita cek menggunakan multitester. Jadi sangat mudah para sahabat sebenarnya. Pebulit nah ya, jadi kalau misalkan dia masih aktif, masih bagus,
dia akan mengeluarkan tegangan ya para sahabat. Ini dibolak-balik juga bebas ya. Tapi kalau misalkan dia sudah mati, dia tidak akan mengeluarkan tegangan. Para sahabat tinggal disimak saja ya si bagian indikator ini. Ya, indikator si multitester ini. Kita akan coba hidupkan ya motornya. Langsung ya starter. Nah, itu masih normal ya, dia keluar 12 volt ya, ada di situ. Nah, itu dia masih oke. Nah, kalau misalkan itu udah normal atau misalkan normal, jadi para sahabat memastikan bahwa si spoolnya itu aman ya. Jadi kalau misalkan para sahabat tinggal mengeceknya si pulsarnya saja, kita akan mengetesnya menggunakan lampu LED. Bebas para sahabat mau yang berapa mili ya, LED-nya mau yang 3 mili ataupun 5 mili ataupun yang 2 mili bebas. Setidaknya kita bisa mengeceknya para sahabat. Ini yang bagian pulsar itu dia ada di sebelah bawah. Jadi min plusnya itu bisa bebas kebalik ataupun tidak ya. Nah, kalau misalkan seperti itu para sahabat, jadi para sahabat bebas ya, nanti bisa dibolak-balik untuk si bagian lampu LED-nya. Jadi ini yang bagian min plus dia agak kebalik ya para sahabat. Jadi para sahabat kalau misalkan si lampu si pulsarnya hidup, berarti dalam si motornya itu mati ya. Dicek pulsarnya itu pakai lampu LED itu mati, berarti para sahabat tinggal mengganti si pulsarnya saja para sahabat. Jadi kalau misalkan dia masih hidup, para sahabat tinggal cek di bagian, bisa di bagian coil ataupun kiprok ya. Begitu, karena ini semuanya udah normal lagi, jadi kita akan coba menutupnya ya para sahabat. Semoga ini bisa bermanfaat buat para sahabat yang mempunyai kendala si motor Supra 125 mati mendadak ya di tengah jalan. Jadi ya penggantiannya tinggal ganti ini saja ya para sahabat. Ini mengganti ini ya. Ini namanya pulsar ya para sahabat. Jadi nggak usah ganti gulungannya dulu, sebelum ganti para sahabat dicek aja dulu ya gulungannya atau misalkan pengapiannya. Kalau misalkan normal ya percuma kita membeli spoolnya kan mahal para sahabat, nyampe 100 lebih dari online. Itu juga kalau misalkan ini bisa para sahabat dapatkan tergantung tokonya ya, bisa nyampe 50.000 ke atas ataupun 60.000, bisa nyampe 60.000 ke bawah ya biasanya, tergantung beda toko beda harga ya seperti itu. Oke para sahabat mungkin itu saja yang bisa Kang Surya bagikan di video kali ini untuk tutorialnya cara memperbaiki motor Supra 125 injeksi atau non injeksi yang mati mendadak di tengah jalan. Oke, cukup sekian dari Kang Surya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.